Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, atau malam bagi penonton yang menonton presentasi ini. Dalam presentasi ini, perkenalkan saya Dr. Rehanada Safran. Saya akan berpresentasikan tentang makalah yang sudah kelompok saya buat, yaitu pengaruh short form content terhadap kemampuan konsentrasi anggota keluarga mahasiswa teknik penerbangan. Oke. Uh, jadi latar belakang dari kami membuat makalah ini adalah maraknya penggunaan konten short form konten dan platformnya seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube. Platform-platform ini didukung oleh algoritma repetitif yang telah mengubah pola konsumsi informasi dan memicu kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan konsentrasi serta kognitif. Isu ini sangat relevan terutama terhadap mahasiswa yang memerlukan fokus tinggi dalam menghadapi materi akademik yang kompleks. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mendeskripsikan pola konsumsi serta menganalisis pengaruh short form content terhadap kemampuan konsentrasi anggota KMPN melalui penelitian kuesioner. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kekuatan dampak tersebut serta berstrategi efektif untuk mencegah penurunan konsentrasi di lingkungan akademik yang kompetitif. Jadi dari latar belakang tersebut kami membuat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebiasaan konsumsi short form content di kalangan anggota keluarga mahasiswa teknik perkembangan. Yang kedua, bagaimana short form content mempengaruhi kemampuan konsentrasi anggota keluarga mahasiswa teknik perkembangan. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memperkuat atau memperlemah pengaruh short form content terhadap kemampuan konsentrasi anggota keluarga mahasiswa teknik penerbangan. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar konsumsi short form content tidak membuat kemampuan konsentrasi menurun. Baik, tujuan penelitian yang kami ajukan adalah pertama, mengetahui kebiasaan konsumsi short form content di kalangan anggota keluarga mahasiswa teknik penerbangan. Yang kedua, menganalisis pengaruh short form content terhadap kemampuan konsentrasi, khususnya dalam aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari anggota keluarga mahasiswa teknik penerbangan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi short form content terhadap kemampuan konsentrasi. Dan yang keempat, merumuskan strategi agar konsumsi short form content tidak berdampak negatif terhadap kemampuan konsentrasi. Baik, untuk metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode sendiri kami menggunakan descriptive analysis, yaitu menggambarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh ya, melalui kuesioner dan kemudian mengolah serta menganalisisnya untuk menarik suatu kesimpulan yang relevan. Untuk teknik pengumpulan datanya ada dua yang kami gunakan, yaitu studi literatur dan kuesioner. Oke, jadi apa itu short form content? Short form content merupakan salah satu jenis konten yang berbentuk video yang biasanya memiliki rentang durasi 15 detik hingga 3 menit. Jenis-jenis short form content beragam, tapi yang utama ada empat, yaitu hiburan, edukasi, informasi dan berita, dan komersial. Lalu apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah pemusatan perhatian pikiran terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Ada beberapa jenis-jenis konsentrasi, yaitu ada pasif, yaitu konsentrasi yang tanpa melakukan aktivitas mental, konsentrasi aktif yang melibatkan keterlibatan penuh, terus ada konsentrasi jangka pendek dengan waktu yang relatif singkat, dan konsentrasi jangka panjang dengan waktu yang lama, konsentrasi spontan yang dilakukan tanpa paksaan, dan konsentrasi disengaja yang muncul biasanya karena adanya tuntutan atau kewajiban. Lalu, apa hubungan short form content dan konsentrasi? Konsumsi video dengan durasi yang singkat dapat memicu adaptasi otak terhadap stimulasi cepat dan sering, yang akhirnya dapat menurunkan kemampuan konsentrasi audiensnya menjadi sangat pendek dan menimbulkan penurunan daya kognitif. Selain itu, algoritma yang digunakan platform short form content merupakan menggunakan rapid reward system, menyebabkan pelepasan dopamin secara berulang dan membentuk dopamin loop yang akhirnya menyerupai pola kecanduan. Pengguna menjadi kesulitan dalam menjaga fokus dan kontrol diri. Baik, ini ada beberapa ada hasil-hasil
hasil data dari yang kami dapatkan dari kuesioner. Pertama ada durasi anggota KMPN dengan 34,8% eh, berada di kisaran 30 sampai 60 menit per hari. Lalu ada alasan anggota KMPN mengonsumsi short form content, yaitu bisa dilihat ada 21 responden yang mengatakan untuk hiburan, 20 responden yang menjawab untuk melepas stres, 16 responden yang mengatakan untuk mengisi waktu, dan 11 responden untuk mencari informasi. Lalu ada eh, seberapa sering anggota KMPN mengonsumsi short form content dengan mayoritas responden mengisi antara skala 3 dan skala 4. Lalu ada jenis-jenis aplikasi yang digunakan oleh anggota KMPN, yaitu ada TikTok dengan 18 responden, Reels dengan 21 responden, YouTube Shorts dengan 15 responden, Facebook Reels dengan 2 responden, dan yang lain-lain dengan 2 responden. Lalu ada konten yang sering ditemukan saat menggunakan platform short form content, yaitu edukasi dengan 16 responden, hiburan dengan 23 responden, berita dan informasi dengan 20 responden, hobi dan menit, hobi dan minat seperti game, musik, olahraga dengan 20 responden, pengembangan diri dengan 9 responden, lifestyle dengan 12 responden, dan materi kuliah dengan 1 responden. Lalu ada data anggota KMPN merasa kurang fokus setelah mengonsumsi short form content dengan mayoritas responden menjawab di skala 4 atau 5. Lalu ada juga tingkat tingkat distraksi setelah mengonsumsi short form content, ya, dan mayoritas responden menjawab di antara skala 4 dan 5. Lalu ada juga tingkat kesulitan mempertahankan fokus, ya, dengan mayoritas responden menjawab di skala 3 dan 4. Lalu uh, ada ada tingkat keyakinan bahwa anggota KMPN merasa kurang fokus saat menggunakan short form content, yaitu dengan mayoritas responden menjawab iya dengan 52,2%. Lalu lalu ada beberapa jawaban bebas yang dijawab oleh responden terhadap dampak-dampak yang mereka rasakan saat menggunakan short form content pada kendala teknis. Oke, maaf, mohon maaf sebelumnya data kendala teknis. Saya lanjutkan ke tingkat anggota KMPN yang mudah terdistraksi saat belajar. Jadi, ke mayoritas responden menjawab pada skala 4 dan 5, dengan 9 responden menjawab di skala 4, dan 5 responden menjawab di skala 5. Lalu ada eh, tingkat kesulitan memahami materi kuliah setelah menggunakan short form content, yaitu dan mayoritas responden menjawab di 4 antara skala 2, 3 atau 4.
Lalu ada eh, sejauh mana anggota KMPN menunda pekerjaan karena pengaruh short form content. Dan bisa dilihat mayoritas mayoritas responden menjawab di antara skala 3, 4, atau 5. Lalu ada juga tingkat anggota KMPN yang terus menurun karena algoritma algoritma yang terus merekomendasi short form content pada platformnya, yaitu eh, mayoritas responden menjawab dengan antara skala 4 atau 5. Lalu ada juga eh, seberapa sulit anggota KMPN berhenti mengonsumsi short form content dengan eh, mayoritas responden menjawab di antara 2, 3, dan 4. Dan terakhir adalah solusi dari masing-masing responden untuk mengurangi konsumsi short form content dari cara mereka masing-masing. Oke, jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini bahwa adalah konsumsi media sehari-hari dengan durasi konsumsi 30 menit hingga 2 jam per hari tampak tampak normal di antara anggota KMPN. Lalu, aplikasi yang digunakan adalah Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts. Sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, serta kerap berlangsung bersamaan dengan aktivitas belajar mengerjakan tugas, sehingga penggunaan short form content ini menimbulkan distraksi kepada anggota KMPN. Dampaknya dapat dirasakan adalah menurunnya fokus, meningkatnya kecenderungan terdistraksi, serta kesulitan mempertahankan perhatian dalam jangka waktu panjang. Dan tidak lupa dengan scrolling tanpa henti. Dampak ini dapat ditanggulangi dengan membatasi durasi penggunaan, menghapus aplikasi, menyusun jadwal kegiatan, menggunakan pengingat waktu, serta mengalihkan konsumsi ke konten berdurasi panjang. Untuk mengakhiri, saran kami dari yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah kami mengajak anggota KMN untuk memahami dan menyadari dampak nyata dari konsumsi short form content, terutama apabila dikonsumsi secara berlebihan. Setelah itu, segera mengurangi durasi konsumsinya supaya dapat kembali fokus dan kembali berpikir kritis serta meningkatnya analisis kompleks karena akan berdampak pada kehidupan kuliah sehari-hari, baik di kelas maupun decision making di organisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.